Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, selamat pagi para peserta Sigma Tech Webinar Day edisi ke-26. Selamat datang, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Luar biasa ya di Sabtu pagi ini. eh, aku ingin mengapresiasi teman-teman nih yang ikut karena semangatnya itu besar ya untuk mengupdate diri dengan mengikuti Sigma Tech Webinar volume 26 ini. Nah, tentunya webinar ini penuh dengan insight dan ilmu. Jadi stay tune terus ya untuk materi-materi yang insightful dan juga penuh akan informasi gitu, penuh akan info-info yang menarik. Jadi terima kasih sudah mengikuti Sigma Webinar Day ya teman-teman semua ya. Perkenalkan saya Kirana atau bisa dipanggil Kia. Saya adalah Employee Branding and Engagement di Sigma Tech, sekaligus juga sebagai moderator pada webinar kali ini. Salam kenal ya semuanya ya. Jadi memang saya ini merangkap gitu ya dari awal invite terus juga jadi webinar jadi moderator webinar juga gitu. Jadi emang merangkap gitu ya satu orang nggak apa-apa. Oke, seperti yang tertera pada poster ya, poster webinar. Hari ini kita akan belajar tentang the fundamentals of UI UX design bersama pembicara kita, Mbak Hana, atau boleh juga dipanggil Kak Hana kali ya, karena memang masih muda banget gitu. Jadi kayaknya kalau dipanggil Kak Hana masih apa namanya lebih pantas gitu ya. Oke, jadi Mbak Hana atau Kak Hana itu adalah product designer di Foodpanda Singapura ya. Jadi base company-nya tuh ada di Singapura. Jadi Mbak Hana tuh lately remote tapi juga suka ke bolak-balik ke Singapura juga. Keren banget ya. Nah, jadi kapan lagi nih kita belajar dari expertnya langsung? Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa informasi, yaitu webinar ini memiliki dua sesi. Yang pertama itu sesi pemaparan materi, dan juga yang kedua adalah sesi Q&A atau tanya jawab. Jadi nanti jika ada pertanyaan, teman-teman bisa drop pertanyaan di kolom chat dengan format nama, strip pertanyaannya apa. Atau juga bisa nanti langsung aja raise hand saat sesi Q&A dibuka gitu. Jadi saat Mbak Hana nanti memaparkan materi, terus oh mau nanya ini nih, langsung aja cantumkan di kolom chat gitu dengan format tadi ya, nama, strip, pertanyaannya apa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini juga sudah pada join ya. Nah, langsung aja nih kita perkenalkan Mbak Hana ya. Oke, selamat pagi Mbak Hana. Selamat pagi, Mbak Kirana. Oke, Mbak Hana, lagi di mana nih? Lagi Singapura atau Indonesia? Aku kebetulan lagi di Indonesia sekarang. Indonesia ya. Oke, oke. Mbak Hana boleh di-spill sedikit nggak sih hari ini kita akan belajar tentang apa nih? Oke, jadi untuk hari ini, pagi ini ya tepatnya, kita bakalan ngebahas nih tentang UI UX design itu apa sih, terus di perusahaan itu seperti apa gambarannya, dan proses bekerjanya juga seperti apa gitu sih. Oke, menarik Jadi banget memang ya kayaknya teman-teman. cocok untuk yang apa namanya baru memulai karir nih atau mau Beginner kepo-kepo ya. tentang ya. Oke, sip kalau gitu. Mantap. Oke, boleh langsung dimulai aja Mbak Hana. Silakan Mbak Hana, the stage is yours. Oke, makasih ya Mbak Kirana, dan halo selamat pagi teman-teman semua. Makasih ya pagi ini udah dateng nih, padahal masih jam 9 ya, untuk belajar bareng-bareng. Jadi di 1 jam ke depan aku bakalan bareng kalian sharing-sharing tentang UI UX design, dan setelahnya juga ada waktu untuk Q&A. Jadi ya, formatnya juga cukup fleksibel ya, nanti juga ada Q&A session juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi aku mulai share screen aja ya. Oke, aku share screen. Oke, udah kelihatan ya screenku? Oke, kalau gitu aku mulai aja. Aku perkenalan sekali lagi, nama aku Hana. Aku product designer atau ya sama aja sama UI UX ya. Aku kerja di Foodpanda Singapura dan sebelumnya itu sempat berpengalaman di Gojek dan di Tokopedia. Eh, Lanjut, aku mulai dari pengenalan UI UX ya. Karena memang UI UX ini kan pada beberapa tahun terakhir tuh marak banget ya. Dan kebetulan aku juga background-nya arsitektur, jadi bukan ilmu komputer, bukan sistem informasi, tapi juga memang di
teman-temanku yang sekarang itu pun juga yang jadi UI UX designer mayoritas dari luar Fasilkom, juga dari luar ilmu komputer. Banyak juga kok, ada yang dari hukum, ada yang dari ekonomi, dari bisnis, dari teknik gitu. Jadi memang ini aku encourage semuanya bisa belajar untuk bisa menjadi UX designer gitu. Oke, jadi kita mulai dulu ya dari UX sendiri. Jadi user experience itu tuh apa sih? Seperti namanya ya, dia itu sesuatu yang nggak kelihatan tapi bisa dirasakan pas digunakan. Mungkin kalian masih ingat ya, beberapa tahun lalu itu kalau misalnya kalian mau beli makanan itu harus keluar rumah gitu. Terus kalau kalian mau beli tiket nonton itu kalian harus datang, mungkin harus cepet-cepet ke bioskopnya biar dapat kursi yang bagus, biar nggak kehabisan. Atau kalau misalnya mau naik kereta, naik transportasi itu harus datang langsung gitu. Sedangkan sekarang kan dengan ditunjang dengan perkembangan teknologi yang pesat itu kalian semuanya melakukan bisa online ya, bisa beli makanan secara online, tiket pesawat, tiket kereta online gitu, bahkan tiket apa namanya XXI bioskop tuh online gitu. Nah itu kan juga selain karena perkembangan teknologi, tapi juga ditunjang dengan experience yang baik gitu. Sampai kalian percaya nih, ngeluarin berjuta-juta uang kalian untuk beli tiket pesawat misalnya. Itu kan kalau misalnya experience-nya tidak bagus, interface-nya nggak bagus, mungkin kalian nggak akan percaya, kalian akan takut. Sampai sekarang pun kalian masih menggunakan cara yang konvensional gitu. Jadi makanya UX designer itu perlu banget di perusahaan karena memang tugasnya adalah membuat experience-nya itu seamless dan mudah digunakan. Bedanya apa sih sama graphic design? Karena memang banyak banget orang yang awalnya dari graphic design terus sekarang jadi ke UI UX gitu kan. Jadi kalau graphic design itu kalian bakal dikasih brief kan, biasanya dikasih ini mau bikin banner, bikin poster, ini formatnya begini begini begini, warnanya harus begini, color paletnya, kemudian kalian desain. Sedangkan UI UX design itu lebih kompleks lagi. Jadi kalian akan mulai dari mengenal user kalian melalui riset biasanya. Jadi kalian tahu dulu nih target pasarnya siapa. Baru kalian analisis, kalian desain, kemudian kalian implementasikan. Setelahnya kalian evaluasi lagi dalam bentuk testing gitu. Jadi memang kalau untuk proses UI UX design ini lebih banyak dan lebih iteratif. Jadi memang di sini kalian bukan menjadi istilahnya babu design. Bukan cuma dari, oh dikasih apa kalian disuruh bikin, tapi kalian harus mengerti juga user kalian. Kalian harus mengerti problem apa yang harus kalian solve gitu. Nah, ini mungkin untuk biar gambarannya lebih gampang ya. Ini adalah contoh penerapannya pada physical product. Jadi, kalau misalnya diibaratkan dengan sebuah rumah, UX itu, user experience itu lebih ke arah denahnya gitu. Tata letak ruangannya. Kan kalau kalian desain sebuah rumah gitu misalnya, itu kan pasti kalian bikinnya ruang tidur itu lebih private, mungkin lebih di bagian belakang, atau kalau ada 2 lantai di atas gitu. Kalau masuk rumah kan pasti mungkin ngeliat ke daerah tempat garasi, kemudian nanti masuk ke teras gitu, masuk ke ruang bersama, ruang tamu, baru nanti dapur dekat sama misalnya ruang makan gitu. Jadi itu semua keterhubungan antara satu ruang dan satu ruangan yang lain itu adalah UX-nya gitu. Kenapa kalau misalnya dapur sama ruang makan sebelahan gitu. Kenapa toilet itu deket sama misalnya ruang tamunya biar enak tamunya. Kenapa ruang tidur lebih ditaruh di atas karena biar tamu-tamu itu nggak datang ke sana, lebih private gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat ke yang di kanan nih UI itu berhubungan sama displaynya gitu. Jadi identifikasi rumah tersebut yang bedain satu rumah dari rumah yang lain gitu. Coba misalnya kalau kalian sekarang misalnya suka pesan makanan di online ya, kayak di Grab, di Gojek, itu kan kalian biasanya patokannya apa, rumah saya yang nomor segini, rumah saya yang warnanya ungu gitu, rumah saya yang ada di pinggir jalan, yang pagarnya batu-batu misalnya gitu kan. Nah itu kan semua mempermudah orang untuk mengidentifikasi gitu. Jadi ini lebih berurusan dengan kayak stylingnya gitu. Terus juga misalnya ya warnanya, terus semua hal yang bikin si rumah ini berbeda dari rumah-rumah yang lain. Itu berhubungan sama UI-nya atau shell-nya gitu. Nah, kalau kita asosiasikan dengan digital product, di mana ini scope kita sekarang, UX itu lebih ke arah kerangkanya nih. Jadi misalnya di dalam sebuah aplikasi, di dalam sebuah page-nya itu ada informasi apa aja sih? Itu UX-nya sama kan, kayak tadi Denah gitu.
Dimana di saat di denah kan kayak, oh ini dapur, sebelahnya sama apa, sebelahnya sama apa. Ini juga sama nih, di dalam sebuah page itu header misalnya, terus di bawahnya ada informasi apa, lalu ada apa lagi. Itu semua harus dipikirin sedemikian rupa untuk tahu hierarkinya itu dari atas sampai bawah itu keterhubungannya seperti apa gitu. Sedangkan kalau kita lihat di bagian yang UI, itu kayak tadi aku bilang kan, berhubungan sama design system dan berhubungan dengan si warna-warnanya misalnya contohnya gitu. Jadi misalnya kalian kalau buka aplikasi Traveloka, itu kan pasti kalian tahu warnanya tuh biru dan orange gitu kan. Atau mungkin kalau kalian Tokopedia langsung kepikiran oh hijau, Shopee oh orange gitu. Itu warna yang contribute to seberapa to contribute to familiarity level dari seorang user gitu. Jadi kalau misalnya desain sistemnya perusahaannya itu warnanya orange gitu misalnya, kita kan langsung asosiasikan dengan Shopee gitu dan ya itu pentingnya kenapa nggak cuma UX aja nih yang kita fokuskan tapi UI-nya juga. Gitu. Oh ya, sebentar mungkin suaranya karena aku lagi di luar agak-agak berisik, jadi mungkin aku sambil pindah juga biar suaranya lebih enak ya. Mungkin aku 2 menit untuk bisa pindah sebentar. Boleh, boleh. Boleh, Mbak Hana, silakan. Oke, ini ada yang baru join beberapa tadi ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang the fundamentals of UI UX design dengan Mbak Hana selaku product designer di Foodpanda Singapura. Oke, jadi tadi so far sih baru menjelaskan tentang apa itu UI dan apa itu UX gitu ya, dan apa yang membedakannya. Oke, Mbak Hana sudah aman? Sip, udah aman. Suaranya udah lebih ini, biar lebih enak sih. Sip, sip, Ya, jadi mungkin silakan. aku lanjut aja materinya ya. Makasih Mbak Kirana. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau tadi kita sum it up, UX itu lebih ke arah kerangkanya, bagaimana informasi yang satu berhubungan sama informasi di bawahnya, dan informasi di bawahnya lagi. Sedangkan kalau UI itu berhubungan sama stylingnya gitu, misalnya fontnya segede kecilnya. Terus sebenarnya informasi apa sih yang pengen dikasih lihat? Kalau kalian lihat di sini kan si button itu warnanya merah, karena memang ini itu merupakan button yang pengen tunjukkan gitu, merupakan prominent action dari si sebuah page gitu. Jadi warna-warna itu juga penting untuk bisa menggambarkan signifikansi dari komponen-komponen ini gitu. Jadi kalau misalnya UX gitu, itu ada scope-nya ada beberapa nih gitu, dimana kalau di perusahaan itu kadang ada yang product design kayak aku itu langsung UI UX, tapi di perusahaan-perusahaan lain itu banyak juga yang masih dipisah. UX itu fokus benar-benar sama kayak yang tadi tuh berhubungan sama experience-nya. Jadi lebih banyak mengenal user, melakukan riset gitu, bikin bagian kerangka awalnya lah gitu. Sketsa ide, bikin prototype, eksekusi gitu sampai nanti kalau udah itu dikasih ke UI gitu yang berhubungan sama interface-nya gitu, stylingnya, mood boards gitu, look and feel, sampai akhirnya dibikin prototype yang lebih high fidelity, kemudian dikasih ke developer untuk dieksekusi gitu. Dan ya, itu sih untuk perbedaan UX dan UI secara keseluruhan. Nah, ini tadi kan aku udah ngebahas tentang perbedaan. Sekarang mungkin aku lebih bahas terkait sebenarnya penerapan UI UX yang baik kayak gimana sih, ada contohnya biar mungkin lebih kebayang ya, nggak gitu ngawang. Jadi kalau kalian lihat UI UX itu ada di tengah nih, desain. Dia itu akan menjembatani tim teknologi gitu, terus tim bisnis dan tim ya ini produk atau desain gitu dan sama usernya gitu ya. Jadi di sini itu maksudnya apa sih? Kita kenapa ada di tengah-tengah sini sih? Karena UI UX design itu menjembatani ketiga stakeholder ini. Kita nggak cuma mendesain ya. Jadi kita ini lebih banyak mendengarkan juga. Kita banyak berkolaborasi. Kita coba ngeliat nih dari sisi tim teknologi, itu sebenarnya mempunyai kapabilitasnya seperti apa. Dari tim bisnis itu visi, goal, itu kayak misalnya KPI, OKR-nya itu kayak Key Performance Indicator gitu. Atau kalau kalian familiar dengan OKR, Objective Key Results-nya itu apa sih dari dalam sebuah perusahaan gitu, di dalam tahun ini gitu. Terus kemudian dari
sisi produk, dari sisi desain gitu, even dari sisi user itu juga kita harus menjembatani juga gitu yang terkait dengan kayak misalnya visualnya gitu. Eh, Terus ini contohnya ya, aku kasih lihat. Nah, ini contoh dari penerapan UI UX yang baik gitu. Jadi, ini kalau kalian familiar kan ini merupakan tampilannya Tokopedia ya. Mungkin ini agak outdated, mungkin kalau sekarang udah berubah karena ini aku inget banget ini aku waktu itu pas zaman pandemi jadi tampilannya seperti ini. Jadi ini sebenarnya experience aku sendiri di pas aku lagi kan zaman pandemi awal kan ingat nggak sih kita masih yang kayak oh takut nggak boleh keluar rumah sama sekali gitu. Jadi kayak masing-masing orang-orang tuh cari hobi baru, ada yang jadi hobi senam, hobi olahraga di kamar gitu. Ada juga yang jadi hobi apa namanya memasak, ada yang hobi bersih-bersih, bikin vlog, ada yang hobi juga kayak aku berkebun jadinya gitu. Jadi di saat itu aku masih even keluar-keluar rumah kayak aduh takut bla bla bla. Jadi akhirnya aku coba cari dari Tokopedia gitu. Aku coba buka si pot tanaman ini gitu. Terus aku penasaran dong, ah ini cakep nih harganya juga affordable di bawah 10.000. Aku masukin ke keranjang, kemudian aku lihat tampilan ini nih, ada pop up produknya berhasil ditambahkan. Kemudian, tapi aku lihat juga di bawahnya, ternyata tiba-tiba ada lengkapi belanjamu nih, tiba-tiba ada paket bibit, ada paket sayuran, tanaman, bla bla bla. Dan aku ingat, aku contohnya cuma ada paket bibitnya tuh bibit tomat yang mana udah agak lama. Sedangkan aku lihat di sini ada paket bibit 25 jenis sayuran, harganya pun juga oke nih gitu, dapat 25 jenis harga 35.000. Kemudian akhirnya aku beli juga gitu. Terus kalau nggak salah aku waktu itu beli juga ini deh untuk penyemaiannya gitu, yang kayak ada banyak kecil-kecil kotak-kotak aku beli juga. Jadi sekali aku belanja itu, aku beli 3 nih, ada pot, ada si paket bibit sama si yang penyemaian itu. Terus kemudian ya udah beberapa hari kemudian nyampe terus aku seneng banget karena ya menurut aku apa namanya experience-nya bagus gitu. Dan di balik ini itu sebenarnya itu ada tim UI UX design Tokopedia yang bagus banget nih karena mereka ini gimana sih cara flow untuk bikin sampai akhirnya bikin hal seperti ini. Nah, itu tuh merupakan kombinasi dari ya mereka ngobrol sama tim bisnis untuk tahu sebenarnya goal-nya apa. Dan ya sebagai e-commerce company itu kan sebenarnya goal-nya adalah gimana caranya user kita bisa belanja lebih banyak. Jadi misalnya average basket size-nya atau uh, apa namanya rata-rata jumlah barang yang ada di dalam keranjang mereka dalam sekali pembelian itu tuh harusnya banyak gitu. Angkanya berapa ada, cuma intinya salah satu dari target yang mereka punya adalah gimana caranya basket size bagi seseorang itu jadi banyak gitu. Kalau nggak salah harus lebih dari berapa gitu ya. Nah, itu merupakan dari sisi tim bisnisnya gitu. Karena kan ya semakin banyak basket size ya juga pasti kan akan semakin menguntungkan bagi Tokopedia. Sebagai simpelnya seperti itu. Dan dari situ tim Tokopedia mikir gimana caranya biar seseorang itu bisa membeli lebih banyak gitu dalam sekali pembelian. Nah, akhirnya mereka melakukan riset ke user, mereka juga melakukan kompetitor analisis, mereka coba mikirin gitu kan, gimana caranya bisa seperti itu gitu. Dan akhirnya mereka pikiran nih, oh gimana kalau saat seseorang membeli sesuatu barang gitu, masukin sesuatu ke keranjang, kita rekomendasikan barang-barang yang relevan gitu, yang mirip-mirip gitu. Dimana di sini itu ceritanya ya karena aku sebagai user belinya pot, berarti kan yang aku lagi tertarik tuh adalah berkebun gitu. Jadi ya ini kan pasti memerlukan rekomendasi engine yang bagus gitu, dimana di saat aku beli pot, gimana biar aku bisa beli barang-barang lain yang berkaitan dengan pot ini gitu. Jadi akhirnya tim Tokopedia ini apa namanya coba ngobrol sama tim teknologi gitu. Gimana sih apakah rekomendasi seperti ini merupakan sesuatu yang memungkinkan untuk di-develop gitu. Tim teknologi kan termasuk tim data, tim engineering ya ngomongin gimana biar ini tuh bisa apa namanya direalisasikan gitu di saat seseorang membeli misalnya barang pot itu akan direkomendasikan barang yang mirip karena kalau misalnya nih aku beli pot terus kemudian aku dikasih rekomendasi tapi rekomendasi jelek aku dikasih rekomendasi tiba-tiba panci gitu ya mungkin aku tertarik tapi kemungkinan besar aku nggak pengen beli pada saat itu kan gitu karena memang yang ada di pikiranku adalah berkebun gitu bukan misalnya memasak gitu jadi persentasenya itu lebih kecil nih kemungkinan orang yang membeli pot akan membeli panci juga dalam
satu transaksi. Sedangkan kalau misalnya beli pot terus dikasih rekomendasi yang mirip-mirip, of course tentu kemungkinan membelinya akan lebih besar gitu. Apalagi semakin bagusnya rekomendasi tersebut disesuaikan nih. Jadi rekomendasinya nggak cuma sesuai dengan, oh mirip pot ini sama apa, tapi mungkin dilihat dari rekomendasi ini dari harganya nih, range harganya gini. Kalau tiba-tiba 8.000 terus aku dikasih rekomendasi sekop estetik misalnya, harganya 300.000, apakah aku akan beli? Mungkin enggak gitu. Tapi kalau harganya masih di range yang sama, mungkin kan aku jadi kayak, oh ya udahlah masih kalau dihitung-hitung ditotalin kurang dari 50.000, dapat banyak juga ya udah deh gitu, aku coba-coba gitu kan. Jadi itu adalah ya jadinya akhirnya aku sebagai user pun belanja. Nah, itu kan merupakan kolaborasi dari tim UX design mengerti dari sisi bisnis, dari sisi user butuhnya apa, dan dari sisi teknologi kapabilitasnya seperti apa. Jadi makanya to sum it up, ini UI UX designer itu memang akan menjembatani dari tim teknologi, dari tim bisnis, tim produk, dan user gitu. Kita lebih banyak mikirin gimana caranya kita satisfy mereka semua gitu. Bukan cuman gimana caranya kita disuruh desain apa, kita desain yang estetik gitu. Nah, tadi kan aku udah ngajarin tentang yang pengenalan UI UX design dan outputnya apa sih. Nah, sekarang mungkin kita bisa ke proses kerja UI UX designer ya. Jadi kita tuh sebenarnya ada banyak proses ya yang bisa digunakan oleh desainer. Cuma kita di sini pakai yang namanya design thinking framework yang biasa diaplikasikan oleh kita gitu, oleh UI UX designer. Jadi design thinking itu apa sih? Design thinking itu merupakan proses untuk solving problem yang biasa dipakai oleh kita-kita sebagai UX design. Dia itu human-centered approach, artinya dia benar-benar centered, berpusat ke manusia gitu. Dia menginovasikan sesuatu dengan mengintegrasikan kebutuhan user, kapabilitas teknologi, dan kepentingan dari sisi bisnis untuk bisa menyukseskan sesuatu gitu. Jadi memang ini kan kalau kalian tadi udah lihat juga kan kayak si diagram Venn yang ini gitu. Inovasi itu ada di tengah-tengah. Persis sama yang tadi kita pakai gitu. UI UX design itu menjembatani. Jadi memang kita pakai ini gitu untuk bisa develop produk yang terbaik. Nah, kenapa kita butuh yang namanya design thinking ini yang barusan aku sebut? Karena ya memang ini udah terbukti di perusahaan-perusahaan yang kalian lihat di sini. Mungkin nih kalian pasti udah hampir semuanya pasti udah tahu dong ini semua udah familiar dengan perusahaan-perusahaan ini gitu. Dan ini merupakan segelintir dari perusahaan-perusahaan yang sukses gitu. Kayak mungkin kalian dulu inget selain Google search engine kan nggak cuma Google search engine bukan cuma Google, tapi ada juga Bing. Ada juga dulu apa sih? Aku lupa ya, Opera bukannya. Pokoknya intinya banyak gitu browser-browser yang dimana yang paling sukses itu Google gitu. Dan mungkin kalian juga inget dari selain Netflix tuh udah banyak banget dari dulu gitu. Even yang namanya aku udah lupa ya, Popcornflix bla 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 gitu. Yang survive tuh nggak banyak. Kenapa? Karena mereka itu di perusahaan-perusahaan ini yang kalian lihat itu merupakan perusahaan yang selalu berinovasi sesuai dengan kebutuhan user gitu. Kayak kalian lihat nih di sini, Netflix dia bilang dia engage in what they call as consumer science. Mereka selalu ngetes ide-ide mereka dengan customer yang asli. Jadi memang mereka itu selalu berinovasi dan selalu menyesuaikan perkembangan zaman. Kayak Google juga gitu. Dia selalu realistic prototype, dia tes ke user gitu. Terus Apple, dia selalu memplace consumer mereka at the heart of the process. Kenapa Apple tuh sampai sekarang tuh masih sukses. Yang lain-lain kayak misalnya Nokia gitu, Sony Ericsson, BlackBerry, semua kan akhirnya turun ya. Tapi Apple tuh selalu gitu, malah naik gitu, turun dikit naik lagi gitu. Produk-produknya selalu dia diversifikasi gimana caranya untuk bisa mensatisfy kebutuhan pasar gitu. Ya ini contoh-contoh yang lain juga ada Airbnb, ada Amazon gitu. Mereka semua mengimplementasikan design thinking process gitu. Mungkin aku fokus ke Netflix dulu ya. Nah, di Netflix ini, aku inget banget ya, ini tuh cukup baru menurutku. Karena zaman dulu, zaman aku kuliah, even ya, itu masih dulu kan zaman kuliah. Siapa sih yang mau subscribe? Semua tuh masih pakai bajakan, teman-temanku bajakan gitu. Aku inget banget, aku juga masih pakai bajakan itu. Yang mana emang seneng ya karena gratis. Tapi pada lama-lama tuh, ya aku akhirnya berpindah juga ke Netflix gitu. Kenapa sih gitu? Padahal Netflix kan cukup mahal ya, tiap bulan harus bayar berapa gitu. Sedangkan kenapa aku yang dulunya gratis akhirnya mau gitu bayar. Nah, inilah sebenarnya keunggulan Netflix dari platform-platform film lainnya. Jadi kalau di Netflix itu dia tuh
mikirin banget ya kalian masuk film, kalian coba putar satu film tentang adventure gitu. Nah, tanpa kalian sadari, akhirnya tuh Netflix akan ngeliat, oh kalian itu suka nonton adventure. Terus kalian nonton setelahnya nonton horror, terus nonton apa, nonton apa. Nah, nanti Netflix tuh mencoba mengerti taste kita, gitu. Melihat kita nonton film yang satu, nonton film satu, nonton film yang satu lagi, nanti mereka kumpulkan, mereka akumulasikan, terus nanti mereka kasih rekomendasi yang benar-benar sesuai dengan film kita. Dan ini kan akan empowering discovery. Jadi nggak cuman kita tuh aku datang ke Netflix cuma untuk oh gue pengen nonton ini udah. Tapi karena aku direkomendasikan mirip-mirip secara nggak sadar nanti aku kayak oh ini film kayaknya menarik nih mirip sama yang tadi aku tonton akhirnya aku masukin ke wishlist gitu terus nanti aku lihat lagi aku tonton lagi aku rekomendasiin ke teman terus teman nonton terus teman dapat rekomendasi lagi yang mirip-mirip terus mereka akhirnya seneng. Nah itu merupakan hasil kolaborasi dari tim-timnya tadi, tim data, tim engineering, tim desain, tim produk untuk bisa bikin sebuah experience yang membantu hidup user gitu. Ini kan secara nggak langsung kita juga membantu hidup orang menjadi lebih bahagia ya gitu, bisa dapat dibantu rekomendasi film-film yang cocok uh, dengan taste mereka. Mereka merasa dipahami gitu. Mereka jadinya datang ke sini bukan cuma buat sekali-sekali kayak aku tadi nonton di platform bajakan cuma buat gue pengen nonton ini, gue buka. Tapi aku juga jadinya bisa dikasih film-film yang mirip sama yang aku sukain gitu. Itu adalah contoh gimana Netflix tuh bisa selalu akhirnya berkembang jadi platform salah satu yang nomor satu. Nah, tadi kan aku kasih contohnya udah ya Netflix. Nah, ini sebenarnya ada berapa tahap sih? Maksudnya apa sih design thinking tuh? Gitu. Jadi sebenarnya ada 5 tahap ya, di mana ini semua berhubungan sama user. Ini mana pertama itu empathize, seperti namanya ya, empathize, empati, berempati pada user, yaitu mencoba mengerti user lebih dalam. Kemudian kita masuk ke tahap 2 yaitu mendefine. Terus tahap ketiga itu ideate, yaitu mengeluarkan ide-ide, kemudian prototype, kita bikin, realisasikan ide itu kita implementasikan dalam bentuk yang lebih konkret, dan setelahnya kita tes gitu. Jadi memang kalau kalian lihat di sini panah-panahnya pun juga kemana-mana ya. Artinya kita ini bukan merupakan proses yang linear. Sekali udah dari A ke B ke C, terus udah harus ke D. Enggak. Jadi misalnya A ke B ke C, kemudian oh ternyata yang di A kurang benar, kurang banyak, kita balik lagi ke A. Misalnya nanti udah A, B, C, D, tiba-tiba A dari D, kayaknya salah nih problemnya yang di-identify, kita balik lagi ke B, ke tahap define gitu. Jadi memang di sini tuh prosesnya iteratif, dan karena dia cukup cepat ya, karena kan sebenarnya untuk bikin produk itu nggak terlalu lama ya, jadi memang prosesnya itu iteratif sampai kita bisa menemukan produk yang benar-benar kita bikin produk yang sesuai dengan user. Kita fokus ke pertama dulu ya, empathize gitu, biar lebih paham. Empathize itu seperti namanya, berempati. Kita kan mencoba memahami user gitu, dengan ya kepo gitu. Apa namanya, inilah bahasa lainnya. Jadi di sini itu kita bisa melakukan banyak cara nih. Mungkin kalian familiar zaman dulu, misalnya skripsi melakukan survei gitu ya. Jadi kalian conduct survei, conduct interview, kalian misalnya user testing ataupun in-depth interview gitu. Kalian bikin focus group discussion, bikin diary testing, bikin etnografi, banyak lah cara-cara untuk actually berempati kepada user gitu. Terus setelah kalian udah tadi kan kalian misalnya conduct riset, survei, kalian analisis. Nah, setelahnya itu kalian define sebenarnya problemnya tuh apa. Karena kan yang namanya orang riset kan pasti banyak banget nih. Misalnya kalian riset sampel population-nya misalnya berapa orang ya, 400 gitu. Itu kan banyak banget pasti informasi-informasi yang berjualan gitu. Jadi gimana kalian bisa memprioritaskan ini sebenarnya problemnya apa sih yang penting, yang harus di-solve gitu. Itu kalian masuk ke tahap define. Di mana di sini kalian mensintesis dan mengeluarkan problem statement, di mana problem statement ini merupakan sebuah statement yang sudah mencakup kebutuhan pengguna, user needs, yang kalian tadi udah ambil dari risetnya, dan business goals, yaitu tujuan bisnisnya dari sebuah perusahaan. Jadi di sebuah problem statement ini dia harus meluas ya. Jadi jangan terlalu fokus pada gue mau bikin ini gitu, tapi lebih ke arah apa sih sebenarnya problemnya yang kemudian nanti kalian akan coba cari uh,
ide-ide nih untuk menjawab problem statement ini. Ya, ada banyak caranya nih untuk bikin ini ya, untuk mendefine. Jadi misalnya di sini kalian bisa generate POV statement gitu, atau kalian why, how, whether, ataupun generate how might we gitu. Jadi di sini itu maksudnya apa sih? Ada beberapa cara ini untuk membantu kalian untuk mencari sebenarnya problemnya itu benar-benar apa gitu. Contohnya aja misalnya ada di yang di why, how, whether ini ya. Jadi maksudnya apa sih di why, how, whether? Jadi um, ini sebutannya kita sebut dengan five five whys ya contohnya. Jadi misalnya kalian ada dikasih sebuah masalah gitu. Contohnya gini, eh Adi telat datang ke kerjaan gitu. Adi telat masuk kantor. Adi telat masuk kantor itu merupakan problemnya gitu. Nah, kalau misalnya kita disuruh bikin solusi, kira-kira gimana sih gitu? Pasti jawabannya banyak banget. Ada yang bilang, oh biar Adi nggak telat masuk kantor, ini aja, kasih peraturan baru. Ini kalau misalnya telat, dihukum gitu. Ada juga yang bilang, oh biar Adi nggak telat masuk kantor, Adi coba pindah kosannya deket kantor aja gitu. Atau misalnya Adi disuruh gimana, Adi disuruh dihukum apa segala macam banyak kan. Tapi apakah itu actually solving problem? Apakah kita itu yakin Adi nggak akan lagi telat masuk kantor? Tentu enggak kan. Jadi kita harus coba cari why-nya dulu nih. Kenapa Adi telat masuk kantor? Kita coba telusuri sampai dapat ujungnya. Jadi pertama, Adi telat masuk kantor karena dia kena macet. Nah, kenapa Adi kena macet? Gitu. Oh, Adi kena macet karena Adi berangkat lebih telat dari biasanya. Biasanya berangkat jam 7, dia berangkat sekarang setengah 9 misalnya. Kenapa Adi bisa telat berangkat? Oh, Adi telat berangkat karena Adi telat bangun. Nah, kenapa Adi bisa telat bangun? Kan luas masih di situ, bahkan bisa jadi Adi sakit. Adi lagi minum obat tidur gitu. Adi begadang, tapi ternyata Adi telat bangun karena Adi eh, alarmnya itu dia suka alarmnya di HP, sedangkan HP-nya suka mati, suka nggak di-charge dia gitu. Nah, ini kan merupakan salah satu hal yang udah cukup menjuruskan, oh ternyata memang Adi ini HP-nya suka nggak di-charge, dia suka lupa gitu. Dan sekarang gimana caranya kita solving itu biar Adi nggak telat lagi. Nah, mungkin itu range-nya banyak nih. Ada yang bilang, oh ya udah idenya gini, suruh Adi tadi ini aja HP-nya selalu di-charge. Tapi kan itu nggak prevent Adi dari lupa lagi, karena tadi problemnya adalah dia lupa kan. Jadi mungkin ide-ide yang bisa dikeluarkan lebih kayak, oh gimana kita bisa pakai cara lain, mungkin beliin dia waker gitu, atau mungkin pakai Siri gitu, pakai apa namanya kayak Google Home gitu, atau mungkin pakai apa lagi gitu kayak motion detector, di mana ada sesuatu di kamar yang akan bunyi terus sampai dia akhirnya gerak gitu. Jadi sesuatu yang nggak bergantung pada alarm di HP. Itu kan merupakan beberapa contoh-contoh kita bisa solving problem yang tadinya kita kira, ah, ya udah, Adi telat masuk kantor, hukum aja. Atau nanti peraturan kantornya ganti aja jadi lebih siangan karena macet. Kan nggak bisa seperti itu. Gitu. Jadi itu adalah contoh dari kita pakai how ladder. Kita masuk ke yang tiga, yaitu ideate. Kayak yang tadi aku bilang, ideate itu kan kita di mana kita mengeluarkan ide dan alternatif untuk desain. Jadi tujuannya itu adalah melihat nih sebenarnya kita di sini tuh solution space-nya apa. Kayak tadi aku bilang, mungkin ada beberapa cara yang bisa kita lakukan gitu biar Adi nggak telat lagi kan. Mau beliin alat yang apa namanya, yang waker misalnya, atau mau yang sedetail yang apa motion detector gitu, atau mau yang pakai Google Home yang terintegrasi gini 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 banyak gitu kan. Tapi lagi-lagi kita harus realistis nih. Jadi kita harus mikirin ide mana sih yang secara implementasi itu bisa disesuaikan dengan kapabilitas tim engineering kita. Karena waktu yang kita punya mungkin sedikit gitu. Kita mau bikin ini dalam waktu 2 bulan gitu. Yang mana sih ide yang benar-benar bisa memuaskan semua stakeholder. Secara user dia happy, kita benar-benar bisa bikin sesuatu yang impactful dan menjawab permasalahan. Dan secara engineering juga kita bisa membuat sesuatu yang realistis gitu. Jadi dari situ kita harus bikin nih pakai matriks, yang kita pakai adalah ide yang bagus dan implementasinya cepat nih yang now gitu. Nah, jadi memang di sini kita tadi kan luas banget ya. Kita ada banyak ide dan setelahnya kita converse lagi. Kita akhirnya memutuskan ide yang paling sesuai dengan yang tadi kapabilitas engineering, dari waktu yang ada, dari impact-nya terhadap user, dari tim bisnis itu yang mana yang paling relevan gitu.
Jadi ada banyak cara juga untuk melakukan ideation ya di sini. Mau pakai affinity mapping, mau crazy eight, storyboarding. Jadi ada banyak cara yang bisa kita pakai untuk merepresentasikan ide kita dengan lebih mudah. Karena kalau di kata-kata doang ntar salah miskom. Kalau nggak digambarin, ya orang-orang bisa punya persepsi yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya ini adalah cara yang digunakan untuk mempermudah pemahaman saja. Terus keempat, kita masuk ke yang namanya prototype, di mana kita merealisasikan ide yang tadi udah kita prioritasin, gimana caranya kita bisa menggambarkan ini dengan lebih konkret gitu ya. Jadi di sini itu ada bisa low fidelity ataupun high fidelity. Di mana di sini kalau fidelity itu masih kayak dalam bentuk gambar-gambar, masih mudah dicoret-coret, sedangkan kalau high fidelity itu yang udah bener-bener lebih mirip ke aslinya. Jadi orang lain pas lihat lebih bisa gambarannya tuh gak dapet, apalagi dari tim-tim bisnis gitu kan. Mereka kadang suka susah kalau cuma digambar garis-garis tuh mereka nggak paham gitu. Jadi harus sesuai dengan yang ada. Sampai yang terakhir kita tes deh. Dimana tes ini tuh penting banget ya untuk tahu apakah ide yang kita bikin tuh dimengerti dan apakah itu benar-benar solving problem dari user gitu. Jadi di bagian tes ini kita menguji hasil yang udah kita bikin ke user kita. Banyak kok cara untuk nanti kita lakuin ini, mau kita apa namanya tanyain comprehension-nya mereka seberapa paham atas tugas-tugas yang kita kasih dan juga misalnya diukur nih dalam menyelesaikan satu task itu seberapa lama durasinya kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya adalah cara untuk mengevaluasi, memvalidasi apakah yang kita bikin itu benar-benar terpakai dan menjawab permasalahan dari user kita. Ya, itu sih sebenarnya tahapan dari design thinking. Gitu. Ada 5 cara yang dimana, 5 tahap, sorry, yang dimana ini masih bisa iteratif. Jadi prosesnya itu nggak linear gitu. Nah, research kayak apa sih yang biasanya kita lakukan? Karena kan kayak tadi aku udah bilang kita banyak melakukan analisis, jadi pasti risetnya juga ada kan. Jadi risetnya itu tuh biasanya itu riset yang menjawab permasalahan user gitu. Kayak kita mau coba lihat nih behavior-nya, needs-nya gitu, kebutuhannya, motivations-nya, dan kesulitannya, pain points ya, frustrations atau pain points yang terkait atas ya produk yang akan mereka pakai. Jadi biasanya dia research itu dibagi menjadi kuantitatif dan kualitatif. Dan fungsinya adalah biar desain yang kita bikin itu nggak berdasarkan asumsi kita saja. Kadang asumsi dari perusahaan dan asumsi dari kita itu bisa jadi salah loh. Kita mau bikin apa yang ternyata itu nggak dipakai. Makanya kenapa tadi perusahaan-perusahaan Netflix dan lain-lain itu semua masih 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 relevan karena mereka selalu ngelihat ke user. Mereka nggak mau bikin sebuah produk yang idealis. Gua mau bikin produk ini karena ini canggih di perusahaan kita bisa. Tapi apakah itu yang user mau? Ya tentu kan kalau misalnya ternyata enggak, ya akhirnya mereka nggak pakai, adoption-nya rendah, perusahaan itu rugi, udah keluarin banyak effort, banyak tenaga, banyak waktu, banyak duit yang mestinya bisa dialokasikan ke hal-hal lain yang actually matters to the users gitu. Jadi ya kita harus benar-benar melakukan research nih penting gitu. Karena user kita yang bakal menggunakan produk kita. Jadi kita ngobrol sama mereka itu akan memberikan konteks tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan produk kita. Dan jadi kita pun juga lebih ngerti tentang apa yang mau kita pecahin sih, gitu. Pertanyaannya juga banyak yang ditanyain, apakah kita UI UX designer harus bisa research juga? Dan jawabannya adalah iya, gitu. Kenapa? Ya karena kalau kalian, mungkin kalian juga familiar ya, apalagi udah mau coba-coba belajar, kalian tahu nih banyak orang yang bikin desain cakep-cakep. Dan mungkin kalian pun di sini ada beberapa yang udah bikin juga nih, case apa namanya yang kayak cakep-cakep gini. Tapi kalau kalian actually interview mau masuk ke perusahaan, ini bukan ini yang dilihat gitu. Karena kayak misalnya kalian bikin ini tuh semua sebenarnya bisa dicari. Kalau kalian lihat baik-baik, itu kalian bisa cari UI kit-nya. Atau nanti pun kalian bisa coba ganti-ganti warna. Kalian bisa ngikutin nih. Kayak dari seorang, cakep banget, kalian ikutin aja. Dan tapi itu kan nggak menggambarkan apakah kalian sebenarnya tuh kritis dalam berpikir misalnya. Kalian ngerti nggak sih sebenarnya cara ngelihat problem seperti apa? Metode apa yang dipakai? Jadi makanya si UI design ini tuh merupakan sebagian kecil dari apa yang sebenarnya dicari oleh perusahaan-perusahaan. Makanya riset itu menjadi penting karena semakin kalian paham dengan riset, semakin kalian ngerti metode apa itu akan semakin senang, akan semakin membutuhkan kalian gitu.
Ya, jadi memang kalian dilihat dari gimana cara kalian meng-approach sebuah masalah gitu, metode yang kalian gunakan apa. Apakah nanti kalian bakalan tahu yang namanya persona gitu kan. Itu gimana? Nah, UI UX designer di company. Sorry, suara aku masih kedengeran kan? Masih, Mbak Hana. Oh ya, oke. Tadi sempat agak unstable kayaknya. Oke, jadi UI UX designer di sebuah company itu tuh, sorry, sebentar. UI UX designer di sebuah company itu seperti apa sih gitu? Karena kan mungkin tadi kalian udah coba ngerti scope-nya apa dan ngerjainnya apa, tapi kalau di perusahaan tuh sebenarnya kolaborasinya secara konkret seperti apa? Di sini kalian bakal banyak berkolaborasi dengan stakeholder-stakeholder yang bermacam-macam. Misalnya pertama dengan PM, yaitu product manager, orang yang own si produknya ya. Mereka yang bertanggung jawab atas timeline-nya, keberlangsungan produknya gitu. Jadi mereka yang akan kerja sangat dekat dengan kalian untuk bisa kayak define sebenarnya problemnya apa, metodenya apa, em, ini bikinnya fase-fasenya seperti apa gitu. Terus front end engineer, sebenarnya ada juga back end, tapi back end engineer itu biasanya nggak gitu banyak kerja bareng kita. Kita banyak kerja sama front end engineer yang actually akan bikin desainnya nih gitu, yang akan merealisasikan apa yang udah kita bikin, flow dan functionality-nya dengan code gitu. Terus ada juga namanya analis nih, ada dua, data dan business analyst, di mana dua-duanya itu berguna untuk yang menganalisis nih impact dari desain kita. Karena tentu kalau kita bikin sesuatu tuh harus diukur dong. Nanti apakah desain itu beneran actually work untuk user kita. Jadi dia yang akan menganalisis impact-nya dari desain dan akan melihat nih apakah ini udah inline with the business goal. Seberapa jauh lagi, apa yang harus kita bikin untuk bisa mencapai target di dalam sebuah quarter misalnya. Satu kuartal 4 bulan ya. 3 bulan, sorry. Nah, researcher-nya itu tentu yang akan kolaborasi bareng kita. Kalau di perusahaan yang udah besar, biasanya mereka ada dedicated researcher nih, karena mereka biasanya lebih lebih paham tentang selak-beluk research. Tapi di perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, yang dimana sekarang banyaknya perusahaan-perusahaan startup baru, itu biasanya nggak ada researcher. Jadi kalian akan merangkap, lakukan semuanya sendiri, gitu. Makanya aku bilang penting banget nih, even di perusahaan yang ada research, kayak aku di perusahaan, misalnya perusahaanku ada researcher, itu pas aku di interview tuh kan, mau di Gojek, mau di Tokopedia juga, itu tuh dilihat banget research aku capability-nya seperti apa. Terus UX writer, yaitu mereka yang bikin copywriting dari sebuah aplikasi, dan terakhir adalah orang-orang yang relevan bagi produk kalian gitu. Kadang beda-beda tergantung produknya apa. Kadang tim operations, kadang tim marketing, tim campaign, gitu-gitu juga akan bisa tim procurement, even tim HR kalau ternyata yang kita bikin berhubungan sama tim mereka. Dan ini software yang biasanya sering digunakan dalam desain ya. Jadi ya kalau untuk komunikasi itu biasanya kita, karena desain ini kan ya even pas zaman pandemi tuh tetap banyak ya lowongan. Karena kita semua tuh bisa dilakukan secara online, even jadi kita ada banyak tools yang dimana ini nggak kayak kalian nggak usah ngerasa overwhelmed, ih banyak banget, tapi merupakan ini merupakan tool yang sebenarnya membantu gitu. Jadi biasanya pakai Zoom, kayak sekarang kita pakai ya Zoom, atau Google Meet atau Slack untuk komunikasi. Terus untuk ideation kalian pakai Miro biasanya gitu, atau Mural. Terus dokumentasi biasanya kita pakai Google Docs, atau mungkin pakai Confluence gitu biar lebih safe, secure. Terus misalnya untuk alokasi kerjaan, untuk designing, untuk screen flow gitu, dan prototyping sebenarnya ada banyak, tapi mungkin aku nggak akan go through one by one karena ya ini sebenarnya bisa kalian coba cek juga nanti ya kalau udah selesai sesinya. Cuma intinya cara-cara itu ada banyak untuk melakukan berbagai cara dan kita juga dibebasin kok senyamannya gitu kalau untuk kayak misalnya dokumentasi atau brainstorming. Yang penting kalian tuh sebenarnya bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan gitu aja. Ya inilah contoh-contohnya ya. Dan gimana sih cara menjadi UI UX designer? Nah, sebenarnya yang aku bisa kasih tips ya adalah 3 ya. Jadi kalian pertama harus be curious. Jadi sebenarnya ada banyak loh yang bisa kalian pelajarin gitu ya. Dan yang penting kalian misalnya mau learn more gitu, kalian mau coba belajar-belajar kayak of course tentang desainer bisa kalian pakai bootcamp atau mungkin bisa pakai platform-platform ini gitu ya, kayak Coursera misalnya, Udemy, bla bla bla. Atau kalian juga coba cari community, cari mentor untuk bisa actually
ngerti lebih dalam, ada yang membimbing kalian gitu atau ikut community. Kalian showcase portfolio kalian, kalian masukin, minta feedback orang, dan juga kalian tentu dapat exposure dan juga mungkin kalian bisa coba ikut internship gitu yang terkait produk karena ini juga merupakan hal yang penting juga kalau kalian mau actually land a job apalagi dengan ada ya banyak apa namanya competition jadi mungkin internship itu lebih gampang. Kedua, be komprehensif ya. Kalau bikin portfolio, itu kalian harus bisa mengkomunikasikan kayak desain prosesnya, kayak tadi aku bilang. Prosesnya itu penting banget. Aku selalu ngomongin ini kalau misalnya jadi speaker, pas mentoring ataupun pas interview orang gitu. Itu pas bikin desain proses tuh, pas apa namanya, pas bikin portfolio itu tuh prosesnya tuh harus ditunjuk kan ya. Jadi jangan sampai langsung jump into conclusion, jangan sampai tiba-tiba jadi begini gitu. Karena nanti akan ditanyain kenapa bisa nyampe ke sini. Takeaways-nya apa? Gimana cara mengukur impact dari desainnya? Kayak gitu. Dan terakhir adalah be confident. Karena sebenarnya kalau misalnya kita sebagai desainer itu akan banyak juga soft skills yang kepake. Jadi nggak cuman hard skills kayak tadi tools-nya harus belajar ini itu. Tapi sebenarnya lebih banyak lagi communication, confidence pas lagi presentasi, confidence pas lagi encouraging stakeholder untuk misalnya ini kita harus go with this design gitu. Terus negotiation harus bisa teamwork, collaboration, time management, stakeholder management, itu semua penting. Jadi makanya semakin kalian pede, semakin kalian mau belajar, mau berkomunikasi, itu akan semakin mudah juga kalian jadi desainer yang baik. Gitu. Jadi kalau aku sendiri sih kenapa aku into UI UX design, kenapa dulu dari arsitek pindah, karena di sini aku ngerasa dapat sense of fulfillment. Kalau ngelihat desain yang aku pakai itu um, useful gitu. Jadi nggak cuma sekedar aku bikin yang memuaskan klien dari segi warna, tapi actually benar melihat desainku tuh membantu hidup mereka. Dan ya kalau kalian suka juga belajar solving problem, misalnya endless innovating dan bikin-bikin experience yang bagus untuk user, itu kalian cocok untuk jadi UI UX designer. Yang penting ya yang kayak tadi aku bilang, jangan takut untuk memulai gitu. Ya, mungkin aku akan kasih waktu dulu sekitar berapa ya? 5 menit untuk kalian mungkin yang mau ambil minum atau ke toilet dulu sebelum kita ada mini quiz dan masuk ke Q&A. Gimana Mbak Kirana? Oke, berarti ini materinya sudah ya. Eh, Sudah, materinya sudah. oke, nah setelah ini menarik banget ya, akan ada mini quiz ya Mbak Hana ya. Jadi buat teman-teman yang mau refresh gitu, tadi materinya apa aja sebelum kuis itu boleh. Terus juga yang mau ke Iya, toilet, mau minum dulu, take a break dulu itu boleh. Jadi boleh. kita Iya, mungkin balik lagi jam 9.55 mungkin ya. boleh, boleh. Oke. Oke, sebentar ya. Teman-teman sambil kita istirahat, aku mau remind untuk cek lagi namanya di Zoom. Kalau misalnya ada yang belum sesuai, itu bisa di rename ya. Karena di sini ada beberapa yang sama nih namanya. Mungkin karena join pakai link yang sama. Itu karena Zoom ini sebenarnya udah generate linknya tuh masing-masing orang beda. Jadi kalau join itu pasti namanya sesuai sama registrasinya. Jadi kalau join pakai link orang lain gitu namanya akan pakai nama orang tersebut. Jadi boleh kalau yang merasa belum sesuai namanya bisa di rename dulu ya teman-teman ya. Oke, sip-sip. Ya, kita masih ada 1 sampai 2 menit lagi sebelum kita lanjut nih ke mini quiznya.
Oke, udah siap semua untuk lanjut. Tapi mau ngobrol-ngobrol dulu dong yang di sini. eh, ada yang dari Sigmatek kah? Atau pengen coba ngobrol nih mungkin sama siapa ya? Sama Mbak Adelia mungkin bisa open mic ngobrol-ngobrol sebentar. Atau Mas Angga. Kan dari tadi belum dengar suaranya ya. Dari tadi yang didengar hanya suara Mbak Hana nih. Jadi teman-teman belum 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 kedengeran suaranya. Kita belum kenalan nih. Ada yang mau ini nggak memperkenalkan diri nih? Kan lumayan ya. Jadi nambah koneksi nih. Kenalan sama sesama peserta Sigmatek webinar. Jadi untuk yang baru join, kita sekarang lagi break dulu. Eh, tadi materinya sudah selesai. Setelah ini akan ada mini quiz dari Mbak Hana. Oke, em, mungkin kita bisa mulai sekarang kali ya Mbak Hana ya untuk quiznya ya. Oke. Oh ya, mau nanya dulu kalau misalnya Kahoot tuh bisa nggak sih dipakai kalau lebih dari 10 orang nggak bisa ya kalau pakai yang free? Mau coba dulu mungkin. Ini jujur Bentar ya, aku coba belum juga. pernah ini sih, belum pernah coba. Apanya? Belum pernah ya? Hmm, Oke, sebentar. Aku coba ini ya. Hmm, so- aku berarti kasih ini aja ya. Sebentar ya, masih loading bentar. Oh iya, cuma play with up to 10 players. Dari sini lebih dari 10 ya. iya nih ada 12 ya. Oke, mungkin yang simple aja deh kalau gitu nggak perlu pakai Kahoot. Mungkin kita di sini ini aja, apa namanya, ada sekitar 3 pertanyaan aja ya, sambil aku share screen. Oke, mungkin ini bisa dijawabnya di kolom komentar aja ya, teman-teman semua. Mungkin ini pertanyaan pertama nih, aku kasih waktu mungkin berapa detik ya untuk bisa menjawab. Kira-kira di sini yang UI UX designer job tuh apa sih? A, B, atau C? Mungkin bisa mulai dijawab di kolom komentar. Ada yang bilang B, B, oh semua B ya. Oke, yang lain gimana jawabannya nih? Baru 5 orang nih. Coba mungkin yang lain. Ada yang B Gimana dulu. lanjut? Aku bisa B. pakai polling ya. Cuma kayaknya nggak apa-apa karena ini cuman ini. Oke, ini udah pada jawab semua ya, kira-kira. Oke, aku lanjut ke jawabannya. Betul, jawabannya B ya di sini. Yeay. Jadi kalau misalnya jawab, ya betul, desainer itu jawabannya B. Karena di sini itu kalau misalnya yang A, itu kerjaannya front end gitu. Dimana tadi kan ini dia yang akan berhubungan sama kita nih. Kita bikin apa, nanti kita kasih, terus mereka akan develop. Sedangkan kalau C, merancang database ini merupakan kerjaan dari seorang back-end engineer. Jadi yang berhubungan dengan di belakangnya nih, lebih berhubungan dengan API, segala macam database-nya itu si back-end engineer gitu. Oke, lanjut nih. Kira-kira menurut kalian UI dan UX perbedaannya apa sih? A, B, C, atau D? Wih, cepet-cepet banget ya jawabnya ya. Oke, B. Iya, pada jawab B ya beberapa. Coba yang lain gimana?
B, 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 B. Oke, wih, udah pada pinter-pinter semua nih, mantap ya. Jadi jawabannya B ya di sini. UX itu berhubungan sama enjoyable usage, UI berhubungan dengan look and feel. Terakhir, ini mungkin tadi ada ya, yang mana sih yang nggak termasuk ke dalam five stages dari design thinking? Kalau dari yang udah di-share, Ini kegampangan ya, Mbak Ana ya. Yang lain, betul, udah pada pinter-pinter semua nih, jawabannya benar semua. Betul ya, jawabannya itu adalah yang C nih, mapping, karena dia tidak termasuk ke dalam five stages dari design thinking. Oke, jadi itu aja kuisnya. Hebat ya, semuanya udah pada benar semua. Berarti tadi materinya moga-moga udah cukup lengkap dan ini ya, cukup menjelaskan terkait introduction ke UI UX gitu. Mungkin ya lanjutnya boleh dari Mbak Kirana, gimana? ya, itu dia tadi ya teman-teman ya materi yang sangat insightful dari Mbak Hana. Jadi padat banget tadi, terus juga seratakan informasi. Dan sekarang tiba saatnya kita di sesi tanya jawab atau Q&A nih. Nah, jadi sesi ini adalah sesi tanya jawab. Jadi teman-teman boleh drop pertanyaan di Boleh kolom banget. chat atau juga bisa rese nih teman-teman. Dan ini dibuat santai aja, jadi seperti diskusi dua arah gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti bertanya, terus Mbak Hana jawab dan ternyata masih ada pertanyaan lanjutan nih, masih penasaran gitu misalnya. Mau delay lagi? Boleh. Jadi seperti di Boleh. ya. Mm-mm. Oke, nah ini kesempatan untuk tanya-tanya nih sama expertnya langsung nih teman-teman. Jadi silakan jika ada pertanyaan boleh langsung drop di kolom chat. Boleh banget dong. Oke, nah ini sudah ada nih dari Mas Angga. Mas Angga, aku izin ini ya, unmute ya Mas Angga ya, untuk Mas Angga bisa bertanya em, dengan sendirinya ke Mbak Hana langsung. Silakan Mas Angga. Halo Mas Angga, silakan bertanya langsung ke Mbak Hana. Di sini sih udah ke unmute ya Mas Angganya, cuma nggak ada suaranya nih. Atau trouble kah? Atau mau dibacakan aja mungkin? Dibacakan juga nggak apa-apa sih kalau misalnya emang masih belum bisa ini ada problem with ininya. Jadi, Mas Angga bertanya masalah tersulit yang pernah dihadapi Mbak Hana selama terjun ke dunia UI UX dan bagaimana Mbak Hana memecahkan masalah tersebut. Tersulit. Oke, ya. Jadi sebenarnya kalau masalah tersulit ya yang pernah dihadapi selama terjun di dunia UX itu lebih ke arah negotiation with stakeholder-nya sih, kayak stakeholder management ya. Karena kan kita di sini tuh banyak kayak kayak semacam apa ya, pitching gitu kali ya, kayak presentasi kan. Kita juga kadang-kadang tuh harus bisa mengutamakan kebutuhannya user. Tapi sedangkan perusahaan itu kan kayak aku bilang kadang idealis ya. Mereka udah punya kayak mereka mau bikin ini gitu. Kadang oh kita harus bikin gini gini gini. Padahal sebenarnya itu bukan yang dibutuhkan oleh user kita gitu. Atau kadang ini masalah budget, masalah apa, dan kadang apalagi tergantung ya perusahaanku untungnya sih cukup nggak gitu top down, tapi untuk beberapa perusahaan yang top down kayak dulu pengalaman juga pernah kerja yang cukup top down itu tuh agak sulit ya karena mereka biasanya udah kita harus mau bikin ini dan kalau ternyata kan sebenarnya yang eksekusi adalah kita kita di bawahnya kan ternyata menurut kita kita nggak boleh nih ke arah ini nah itu kan kita harus bisa persuade kita harus bisa negotiate kan dengan stakeholder stakeholder ini jadi merupakan masalah yang paling sulit tuh itu sih emang ya masalah-masalah yang sulit malah bukan masalah-masalah yang terkait dengan oh tools ini sulit untuk dipakai gitu oh ini masalahnya terlalu kompleks enggak pernah ada kayak gitu justru malah lebih ke arah gimana kita bisa persuade orang-orang di atas kita untuk bisa ngikut ini kita gitu actually approach dari kita kayak gitu dan gimana cara memecahkan masalah sebenarnya semakin banyak data yang kita pakai itu semakin baik gitu jadi memang uh,
sulitnya mungkin di awal-awal adalah mencoba mencari datanya itu, karena kadang kita harus ke tim data analis, kadang juga sulit gitu untuk beneran bisa dapetin data yang dimau dalam waktu yang singkat misalnya. Jadi memang kayak gini tuh harus sabar-sabar juga, harus bisa komunikasi terus. Ini kita harus manage nih. Oh, ini kita harus ngobrol sama tim ini. Kita harus perlahan-lahan tapi pasti gitu tahap-tahapannya apa aja yang kita pakai gitu untuk bisa akhirnya persuade orang itu dengan data yang relevan dalam waktu yang singkat itu sih gitu. Jadi menurutku yang paling sulit tuh itu. Ya justru collaborate antar tim ya, yang challenging ya, Mbak Ana ya. Betul, betul banget. Oke, gimana Mas Angga? Sudah menjawab atau masih ada yang mau ditanya lagi? Sementara itu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Kevin Ronaldo. Mas Kevin, boleh unmute untuk bertanya langsung ke Mbak Hana. Oke, udah kedengeran belum ya suaranya? Sudah, silakan. Oke. Pagi Mbak Ana, mungkin di sana jam 11 kali ya kalau emang di Singapura. Lagi di Indonesia sih Em, katanya. oh lagi Indonesia, oke. Sekarang kebetulan Em, lagi di Indonesia sih, Kak. Ha. oke. Mungkin lebih ke koneksi aja sih, mau izin connect sama link ini aja barangkali bisa dapat opportunity mungkin. Saya juga ada remote job di Singapura sebagai IT website team lead juga. Oke, mungkin Oke, oke. Mbak Hana boleh Boleh drop banget, boleh link-nya banget. kali ya. Boleh drop link-nya di... Boleh, boleh. Aku coba drop link ini ya. Ya boleh banget kalau misalnya ada yang mau connect dan juga nanti misalnya mau ada saya tanya gitu terkait kayak tips and trick ini atau mungkin mau bahkan mau review portfolio boleh banget sama aku. Jadi nanti bisa langsung connect aja gitu. Itu another perks of joining Sigmatek webinar ya. Jadi bisa connect juga nih sama sama sesama peserta dan juga bahkan speakernya langsung. Hmm. Oke. Sudah tadi dari um, Mas Kevin ya. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi atau boleh langsung raise hand aja supaya bisa langsung ngobrol aja, langsung unmute dan tanya langsung sama Mbak Hana. Ada lagi kah? Karena kan sesi webinar ini apa ya, sebentar lagi berakhir nih gitu kan. Dan kalau memang misalnya nggak ada yang nanya lagi ya akan diakhiri. Jadi sebelum sesinya diakhiri, boleh banget gunakan kesempatannya nih untuk bertanya sama Mbak Hana. Atau mungkin udah pada ngerti semua kali ya Mbak Hana ya. Udah pada ngerti semua materinya jadi nggak ada yang mau ditanyain lagi. Oke. Kalau ngomongin tools tadi nih Mbak Hana, kalau tools yang paling apa ya, beginner friendly mungkin ya Mbak Hana ya, tools UI UX yang beginner friendly, ada nggak sih suggestion dari Mbak Hana itu harus pakainya apa? Untuk tools sih sebenarnya disesuaikan sama perusahaannya ya. Cuma sekarang yang aku rekomen itu hampir semua itu kita pakai Figma sih gitu. Kalau dulu masih ada yang pakai Sketch atau Adobe XD, sekarang kita udah lebih migrate ke Figma. Jadi mungkin bisa kalau mau coba-coba itu pakai Figma. Tapi menurutku coba-coba juga kayak coba-coba apa namanya liatin case study orang-orang juga gitu karena dan coba bikin case study sendiri gitu karena lebih aku akan jauh lebih rekomen itu dibandingkan belajar-belajar kayak tools-tools prototyping bla bla blanya gitu yang lebih dicari lebih kayak critical thinkingnya juga soalnya. Ya, jadi bisa learning by doing dulu ya dari situ dulu. Betul. Baru nanti ketemu tuh metode yang paling pas, tools yang paling cocok, gitu ya. Iya. Oke, oke. Ini kayaknya udah nggak ada penanya lagi. Em, jadi gimana teman-teman? Kalau dari Mbak Hana sih tadi sudah selesai ya materinya dan nanti setelah ini kalau misalkan ada yang mau materinya Mbak Hana itu nanti bisa aku share di grup WhatsApp atau di Iya. emailnya teman-teman. Nah, Oh, ada yang masih mau bertanya? Mas Demo silakan unmute untuk tanya langsung dengan Mbak Hana. Halo Mbak, selamat pagi. Halo, pagi. Ya, saya ingin bertanya, untuk
masalah CV atau kurikulum vitae itu untuk sebagai UI UX designer sebaiknya CV-nya itu seperti apa ya Mbak? Apakah ATS friendly atau memang full design? Nah, yang kedua untuk portfolio itu lebih baik di-upload secara online ke Behance, ke Dribbble atau memang cukup digabungkan dengan CV tersebut sih. Sorry, maaf pertanyaan pertama tadi terkait CV dan portfolio gimana cara apa? Agak putus-putus nih sinyalku kayaknya. Yang pertama itu terkait CV ya Mbak. Itu Mm-hmm. untuk sebagai UI UX designer CV-nya itu full design Oh, ya, oke. full design, colorful atau ATS friendly. Nah, yang kedua itu portfolio sebaiknya online atau memang digabung dengan CV tersebut. Oh, oke. Mm-mm. Ya, terima kasih, Mbak. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi kalau misalnya untuk CV ya, aku rekomendasi banget itu yang ATS friendly. Jadi jangan malah yang banyak desain karena emang kita kan sebenarnya masih pakai undergo portal yang sama gitu. Biasanya HR juga pakai kan yang ya ATS gitu kan. Jadi makanya aku juga bahkan CV-nya itu juga benar-benar banyak ini aja sih kayak padat gitu. Kayak nggak ada sama sekali desain, nggak ada foto, benar-benar polos banget kayak gitu. Jadi emang isinya tuh tapi lebih banyak numbers kalau bisa ya. Jadi misalnya is a UI UX designer with berapa plus experience, terus dulu impact-nya apa aja misalnya. Jadi lebih kayak increasing conversion rate misalnya. Terus misalnya increasing adoption rate, apa-apa segala macam. Bikin apa yang dipakai sekarang by berapa users, terus misalnya marketnya di mana aja, kayak gitu-gitu yang penting malah. Jadi aku rekomendasikannya sih ya jangan terlalu banyak ini juga ya, jangan terlalu banyak apa namanya apa namanya kayak kata-kata jargon gitu misalnya job description-nya nggak perlu ditulis yang ada tapi lebih ke arah yang benar-benar berkaitan sama pekerjaannya dan projectnya kayak gitu sih dan kalau untuk portfolio itu bisa dimasukin juga ke CV-nya linknya gitu jadi misalnya dalam bentuk PDF kan nanti bisa diklik nah itu masukin aja misalnya link portfolio gitu terus kalau untuk portfolionya sendiri itu bebas sih menurutku kalau ditaruh Dribble, Behance, Notion itu Medium itu bagus karena meninggikan exposure juga kan. Orang-orang jadi bisa lihat, bisa komen. Tapi juga boleh kalau mau dalam bentuk PPT atau mau dalam bentuk website juga boleh banget, tergantung sama kebutuhan aja sih gitu. Gimana Mas Demo menjawab kah? Oke, Mbak, menjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, ada lagi nih yang ingin bertanya. Mungkin ditunggu sampai 10, 15 atau 16 ya. Oke, Mas Lukman Perdana, raise hand. Silakan Mas Lukman unmute dan bertanya langsung ke Mbak Hana. Halo, selamat pagi. 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 Ya, Mbak Hana, Mm-mm. saya mau bertanya sih, Mbak. Ya, Tools yang digunakan untuk belajar UI UX yang rekomend menurut Mbak Hana itu apa ya, Mbak? tools ya. Sebenarnya aku tadi sama sih. Aku pakai Figma aja kalau misalnya untuk ini. Aku nggak banyak rekomendasi. Justru belajarnya itu lebih banyak kayak tadi gitu loh. Kayak misalnya bikin case study gitu. Belajar research method gitu yang sesuai dengan misalnya problem-problem yang ada gitu. Karena kalau tool sendiri itu biasanya belajar along the way. Karena perusahaan satu dan perusahaan lain itu biasanya bisa beda juga nanti tool yang dipakai. Yang jelas mungkin sama itu Figma aja sih. Sesimpel Figma aja yang dipelajarin gitu. Baik, Mbak. Mm-mm. Thank you, Mbak. Iya, sama-sama. Oke, itu dia tadi dari Mas Lukman. Yang lain? Ada Ya, lagi? Mbak Kirana dan Mbak Ana izin bertanya ya. Ya, boleh silakan. Oke, Mbak Hana
saat ini kan lagi marak ya, banyak aplikasi untuk UI yang berbasis dari AI. Nah, dari aplikasi-aplikasi AI ini ada nggak yang pernah Mbak Hana coba dan coba diterapin gitu? Dan gimana hasilnya, Mbak? Oke, thank you untuk pertanyaannya. Kalau aku sih belum pernah pakai itu ya. Aku seringnya itu pakai ChatGPT ya. Tapi kalau untuk kayak pakai tools-tools yang berbasis AI, aku lebih jarang sih. Nggak pernah malah sama sekali. Cuma tahu aja kayak waktu itu pernah apa ya dijelasin sama temanku. Cuma nggak pernah dipakai juga. Lebih kayak aku pun juga pakai ChatGPT untuk kayak knowledge secara general sih. Aku kalau untuk yang berkaitan sama desain, aku nggak pernah pakai gitu. Mungkin in the future bisa coba-coba, aku bisa coba-coba juga. Cuma sekarang dan untuk pengaplikasiannya itu juga belum ada sih kalau dari teman-temanku juga belum ya desainer belum pada pakai juga gitu. Iya, oke, makasih jawabannya, Mbak. Ya, sama-sama. Ya, mungkin karena belum common juga kali ya, jadi belum banyak yang, kan baru muncul juga kali ya, baru banyak bermunculan dan belum efektif digunain gitu kali ya Mbak Ana ya. Oke, mungkin ke depannya banyak tuh aplikasi-aplikasi AI yang nanti mungkin malah jadi baik digunakan atau jadi apa ya, tools utama mungkin yang akan digunain para desainer tuh kita nggak pernah tahu ya. Oke, em, yang lain mungkin ada lagi nih. Boleh langsung resign aja atau langsung unmute tadi kayak Mas Adam ya. Oke, kayaknya udah pada ngerti semua sama materinya Mbak Hana nih. Kan tadi memang padat banget sih materinya dan end to end ya, dari perkenalan dan juga apa namanya sampai tadi tool, strategi dan lain-lain itu ada semua. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, jadi kita sudah berada di penghujung acara ya. Teman-teman ya, nggak kerasa banget. Nah, tadi kita udah belajar dari pengenalan apa itu UI UX, apa perbedaannya, terus juga tentang design thinking framework-nya, terus 5 stages dari design thinking framework itu sendiri, terus juga tadi kita ada mini quiz yang ternyata teman-teman semua benar semua jawabnya ya. Gitu. Jadi harapannya teman-teman semua mendapat sesuatu dari webinar ini, terus menambah ilmu juga. Dan mungkin dari Mbak Hana ada sepatah dua patah kata atau kesimpulan nih, kesimpulan besar dari materi hari ini, Mbak Hana. Kalau dari aku sih kesimpulannya ya mungkin lebih ke arah jangan takut untuk coba-coba, jangan takut untuk kayak reach out ke orang-orang untuk kayak tahu lebih lanjut uh, tentang UX design gitu. Sama kalau tool sendiri sebenarnya aku bisa rekomennya belajar-belajar dari kayak YouTube aja kayak gitu. Tapi kayak ya itu sih menurutku jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk kayak aduh kayak terlalu telat gitu, kayak nggak ada yang terlalu telat kok gitu di sini gitu. Oke, terima kasih atas ilmunya ya, Mbak Hana. Terima kasih juga teman-teman yang sudah ikut Sigmatek Webinar kali ini. Nah, sebagai informasi, Sigmatek Webinar Day ada di setiap bulannya dengan berbagai topik yang menarik seputar IT. Jadi pantau terus LinkedIn Sigmatek untuk tahu informasi webinar-webinar selanjutnya. Oh ya, nantinya teman-teman juga akan mendapatkan free e-sertifikat yang akan dikirim ke nomor WhatsApp atau email yang teman-teman submit saat mendaftar webinar. Nah, sebelum kita akhiri, kita foto bareng dulu yuk, teman-teman. Jadi yang bisa menyalakan kameranya, boleh dinyalain dulu untuk dokumentasi. Jadi nanti ini akan masuk juga nih ke LinkedIn Sigmatek. Jadi yang bisa nyalain kamera silakan. Nah, ini udah ada Mbak Eva ya. Yang lain mungkin ada Mbak Adelia juga. Yang cewek-cewek semua ya, yang nyalain kamera ya. Yang cowok-cowoknya dong. Oh, Mas Adam. Oh, lagi di jalan nih. Lagi di Selamat Mas jalan. Adam ya. Kemarin lagi di MRT, sekarang di di jalan luar biasa. Oke, Mbak Dewi. Oke, kita langsung aja yuk. Kita foto, semua lihat ke kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke.
Oke, sip-sip kalau gitu. Jadi kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih Mbak Hana dan juga teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Dan informasinya akan diupdate di LinkedIn Sigmatek. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih ya semuanya. Semoga tadi bermanfaat. Sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Kirana.